Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Umar, saya guru PKN di SMK 4 Sata Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo. Materi yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan model pembelajaran PBL, metode diskusi, tanya jawab, kuis warwol, dan penugasan, serta media audio, visual, dan gambar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa bersama. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Silakan Reja. Baik, terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar. Materi yang kalian pelajari pada hari ini mudah kalian pahami dan dapat bermanfaat. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Berapa orang? 1. Ada kabar? Ada. Kabarnya apa? Sakit. Ya, kita doakan bersama semoga yang sakit agar tetap cepat sembuh, agar bisa bersama-sama dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan kita. Nah, sekarang kalian perbaiki dulu tempat duduk, mejanya dirapikan. Buku yang ada di atas meja itu hanya buku PKN. Jika ada sampah di sekitaran kalian, itu dibuang dulu pada tempatnya agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama, pada saat proses pembelajaran berlangsung, Ibu berharap tidak ada yang bermain, keluar masuk. Ikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Apabila ada yang ingin kalian sampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk jawaban maupun tanggapan, silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu. Kalian paham? Perbedaan kondisi alam. Siapa lagi? Elsa. Keadaan transportasi dan komunikasi. Siapa lagi? Coba. Silakan Sukiman. Ya, bagus. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Jadi ada 5 faktor itu penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, keadaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada 5 faktor itu penyebab keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta dulu 2 orang siswa untuk maju ke depan kelas.
Ya. Coba silakan kalian amati. Dua orang yang berdiri di depan kelas. Apakah mereka ini memiliki perbedaan? Ya, memiliki perbedaan. Apanya yang berbeda? Coba silakan Wahyu. Ya, perbedaan suku. Yang satunya berasal dari Gorontalo dan yang satunya berasal dari daerah Jawa. Selain perbedaan suku, apalagi yang berbeda di antara mereka? Coba Fadila. Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kita berikan aplaus. Siapa lagi yang bisa melihat perbedaan mereka berdua selain jenis kelamin? Apalagi? Coba, silakan. Warna kulit. Ya, bagus. Kita berikan aplaus ya. Selain warna kulit, apalagi yang berbeda? Coba silakan Fadila. Bentuk wajah. Ya, bentuk wajah ya. Nah, berbagai macam perbedaan yang mereka miliki ini disebut apa? Disebut apa? Coba silakan. Ya, keberagaman ras. Ya, silakan kalian duduk kembali. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat yang kalian peroleh setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, yang pertama, kalian dapat memahami berbagai macam keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kode yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mendemonstrasikan hasil identifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, Ibu minta bantuan dari kalian. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Silakan. Ya, Wahyu, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video materi dan video sejarah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik dapat menyusun laporan hasil Telaah suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melalui kegiatan mengamati video materi dan video sejarah terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik dapat menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran ini. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran ini, yang pertama adalah penayangan video terkait dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, penugasan yang akan dilaksanakan dalam bentuk kelompok. Dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan post-test. Pelaksanaan post-test ini dilaksanakan dalam bentuk game word wall. Kemudian penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran ini. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu sejenak. Silakan kalian berdiri. Silakan kalian duduk kembali.
agar kalian lebih memahami tentang materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama mata pelajaran PPKN kelas 7 untuk semester 2 bab 4 pada materi dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa yang patut disyukuri. Keberagaman menjadikan sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa menjaga keutuhan bangsa kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Ibu ada hadiah ya. Tapi hadiahnya ini akan diberikan kepada siapa yang aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, dan aktif menanggapi berbagai pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kalian paham? Nah, setelah mengamati video tadi terkait dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, adakah yang ingin atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi yang telah kalian amati tadi? Ya, silakan Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang beragam, tapi kenapa sering terjadi konflik dalam keberagaman itu? Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus. Indonesia ini adalah negara yang beragam, tetapi mengapa sering muncul konflik akibat dari keberagaman itu? Coba siapa yang bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan dari saudara Revan? Ya, silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Revan. Karena pertentangan antar budaya, seperti yang kita tahu, setiap daerah dan suku di Indonesia mempunyai budaya dan adat yang berbeda-beda. Kecenderungan sosial, rasa tidak senang terhadap perbedaan, perubahan nilai budaya. Ya, kita berikan aplaus. Adanya konflik itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam keberagaman itu. Contoh, pertentangan antara suku yang sering terjadi di Papua. Pertentangan antara golongan yang pernah terjadi di Kabupaten Pohuwato. Insiden pembakaran kantor daerah Pohuwato. Pertentangan antara agama yang pernah terjadi di Poso. Pertentangan antara ras yang pernah juga terjadi di Papua dan di Amerika Serikat. Jadi akibat pertentangan-pertentangan itulah yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat Indonesia. Kalian paham? Nah, sekarang Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, ya. Perhatikan. Apakah yang kamu ketahui tentang keberagaman budaya? Ya, silakan dijawab, Adik Elsa. Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Ya, kita berikan aplaus. Keberagaman budaya itu adalah keberagaman yang ada di Indonesia, berbagai keunikan yang ada. Contoh, seperti upacara adat, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional,
alat musik tradisional, tari daerah, dan makanan khas, serta masih banyak lagi contoh-contoh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kalian paham? Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1, Reja, Wahyu, Galuh, dan kita. Silakan menyesuaikan di kelompok 1. Kelompok 4, Elsa, Riksan, Chandra, Sergio, Vira, dan Sela. Silakan menyesuaikan di kelompok 4 di sini. Di sini ya, sini. Kelompok 4 di sini saja. Perhatikan ya. Sekarang kalian perhatikan. Ibu akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah terdapat gambar. Dan di masing-masing kelompok itu tentunya gambarnya berbeda-beda. Kalian paham? Untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang ada di LKPD itu, silakan kalian gunakan HP. HP-nya pastikan terkonek dengan internet. Jika terjadi masalah dengan gangguan jaringan, silakan kalian gunakan buku siswa. Kalian paham? Ya, silakan dikerjakan, waktunya hanya 10 menit. Perhatikan ya, jangan lupa di dalam kelompok itu tulis nama-nama kelompoknya. Perhatikan, kalian harus amati yang ada di gambar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus amati dulu yang ada di gambar. Kemudian kalian jawab itu pertanyaan. Jangan lupa nama-nama kelompok ditulis ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus amati dulu gambar yang ada di LKPD. Kalian mengerti? Jangan lupa nama-namanya ditulis. Nama-nama kelompok ya. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Perhatikan kasih ya. atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Dari gambar yang kami di LKPD kelompok 2, ini menunjukkan konflik antara ras. 1. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Yang pertama, pengunjungan rasa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dengan pesan bahwa kehidupan orang kulit hitam itu penting. Perhatikan ya. 2. Perhatikan yang lain. Kelompok lain perhatikan. Terjadi di Amerika Serikat.
3. Kapan konflik ini terjadi? 8 Juni 2020. Dan nomor 4, siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Pemuda yang berkulit hitam dan polisi yang telah membunuh 2 orang pelaku. 5. Menurutmu bagaimana solusi yang dilakukan untuk mencegah agar konflik ini tidak terjadi? Jawabannya adalah solusi agar tidak terjadi konflik antar ras. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, bila ada pertanyaan dari kelompok lain, disilakan. Ya, silakan kelompok 1 dulu yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 2. Apa akibat ini sudah Ini yang akan kami presentasikan ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk menambahkan pengetahuan, kami kita jadi mengetahui ciri-ciri fisik dari setiap ras. Selain itu, kita juga perlu menjaga rasa toleransi terhadap perbedaan ras dan suku. Ya, masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Pas. Jadi silakan presentasinya ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, silakan kalian duduk di tempat duduk kalian. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar yang terlihat telah kami amati di LKPD kelompok 4 adalah konflik antar agama. 1. Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? 2. Di mana konflik ini terjadi? 3. Kapan konflik ini terjadi? 4. Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? 5. Menurutmu bagaimana solusi yang dilakukan untuk mencegah agar konflik ini tidak terjadi? Jawabannya 1. Bentrokan kelompok pemuda yang akhirnya menjalar menjadi kerusakan bernuansa agama dan mengakibatkan kerusakan ribuan rumah, ratusan fasilitas umum terbakar, serta banyak korban terluka dan meninggal dunia. 2. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 3. Terjadi pada tanggal 25 Desember 1998 sampai 20 Desember 2021. 4. Kelompok masyarakat penganut agama Islam dan kelompok masyarakat penganut agama Kristen. 5. Solusi yang tepat untuk konflik ini adalah penandatanganan Malino atau perjanjian damai antara Muslim dan Kristen. Deklarasi untuk menghentikan konflik bersenjata, toleransi beragama, dan hak warga negara untuk hidup damai di Poso. Selain itu, pemerintah harus memperketat keamanan dan penegakan hukum yang tegas di bidang sosial ekonomi. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa batasan toleransi antara umat beragama? Ya, silakan dijawab kelompok. Silakan dijawab kelompok 4. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Batasan toleransi umat beragama, batasan toleransi antara umat beragama tidak mempertaruhkan keyakinan, tidak menyebar kebencian terhadap orang lain, tidak memaksa kehendak pada orang lain. Ya, masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara agama dan keberagaman? Ya, apa perbedaan antara agama dan keberagaman? Silakan perhatikan yang lain. Perhatikan, dijawab kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 1.
Perhatikan itu. Keberagaman Perhatikan Revan. bukanlah produk manusia melainkan wahyu dari Tuhan, dan di sisi lain keberagaman merupakan sesuatu yang harus dihasilkan sehingga menjadi produk kemanusiaan. Ya, masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 4 menutup presentasi kalian. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Kita berikan aplaus. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatikan apa yang telah kalian laksanakan dalam kelompok ini. Ibu rasa itu sudah luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa bagi yang peserta aktif menyampaikan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan akan diberikan reward. Mana? Silakan. Ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatikan. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi? Silakan, Carmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan proses pembelajaran terkait materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui penayangan video PowerPoint, modul pembelajaran PBL, metode diskusi kerja kelompok, saya telah memahami berbagai keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia dan merupakan kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Ya, kita berikan aplaus dulu, ya. Setelah mempelajari materi melalui tayangan video tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan model pembelajaran PBL, metode diskusi, tanya jawab, game virtual, dan penugasan, maka tujuan pembelajaran kita pada proses pembelajaran ini telah tercapai. Seperti apa yang disampaikan dari awal pertemuan tadi, bahwa di akhir pertemuan itu akan ada post-test. Post-testnya ini akan dilaksanakan dalam bentuk game word wall. Pertama yang harus kalian pastikan, HP ini terkonek dengan internet. Kemudian link akan Ibu bagikan lewat grup WA. Kalian klik link, akan muncul tombol start seperti yang ada di layar. Kalian klik tombol start, tunggu beberapa saat, itu akan muncul soal. Soalnya dalam bentuk isian. Kalian mengisi soal ini harus tetap memperhatikan waktu yang ada. Salah satu mengklik huruf yang ada di situ akan mengurangi jumlah poin. Setelah selesai mengisi soal yang ada, kemudian di situ akan muncul leaderboard. Kalian klik leaderboard, itu akan muncul huruf. Kemudian ketika muncul huruf, kalian silakan tulis nama kalian masing-masing. Kemudian share atau enter. Kalian paham? Ya, silakan dikerjakan.
Nah, sekarang kita lihat siapa yang peraih jumlah poin terbanyak, yaitu Reza Muhammad Baihaqi. Kita berikan aplaus. Yang kedua, Adek Sukiman meraih poin 35. Kita berikan aplaus. Rafa Afriyansah meraih poin 34. Kita berikan aplaus. Jalo meraih poin 34. Kita berikan aplaus. Nah, sekarang materi yang telah kita pelajari tadi, Ibu berharap kalian pelajari kembali di rumah, karena pertemuan kita pada minggu berikut yaitu arti penting tentang keberagaman itu, baik itu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan laksanakan doa bersama. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Silakan Adek Karmila. Siap, Brak, siapa doa keluar? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilmin nafi'an ilmin nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. wa amalan mutaqabbalan. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.